Oke, ini ada file, edit, view, data, transform, analyze, grab, utilities, extension, Windows, help. Ya, kalau di MacBook itu ada tambahannya direct marketing, ya, ada direct marketing, kemudian apa lagi tuh? Ya itu aja ya, yang lainnya sama ini, menunya sama semua. Saya juga nggak pernah pakai itu direct marketing itu apa isinya gitu. Mungkin ketika mau memaparkan sesuatu ya, tapi biasanya itu ada di selip-selip di bawah sini, mungkin digabung gitu ya. Dan sekarang karena zamannya juga udah canggih, sebetulnya eh, untuk lebih tahu gitu, misalnya pada pengen belajar gitu ya, mengulang itu dari YouTube itu udah banyak sekali ya. Banyak sekali hal-hal yang dipaparkan di sana ya. Jadi kalau kalian pengen belajar ngolah datanya pakai ini, pakai itu, ya itu di YouTube itu sudah ada ya. Saya juga waktu kuliah kemarin S3 itu saya belajar sendiri. Rata-rata kalau mahasiswa itu kan di sana belajar sendiri ya. Jadi bagaimana mengolah ini, mengolah itu, pakai data apa, ya itu nggak pernah diajarin sama profesor saya dan sama kampus itu nggak pernah diajarin. Jadi kita belajar sendiri. Nah itu juga saya salah satunya ya nonton YouTube ya. Jadi makasih itu buat YouTube udah banyak memberikan ya. Dan saya rasa juga kalian kalau ada kesulitan pasti kan langsung browsing ke sana ya. Jadi udah sudah sedemikian terbuka ya era informasinya. Baik, kita mulai ya dari file ya. Ini file ketika mau memulai file new ya, new data ya. Ini sudah buka semua ya atau mau ngelihat ya, karena kalau ini nanti pakai dua laptop atau dengerinnya pakai handphone terus ngutak-ngatik di laptop gitu mungkin ya. Ini ada open. Nah, open ini ketika datanya itu sudah di-save. Ya, data itu sudah di-save ya, itu kita open. Open data. Tapi save-nya dalam bentuk SPSS ya. Jadi di sini ini saya pindahkan ya di sini. Nah ini ya, save-nya ini dalam bentuk data sub ya, data sub. Ini bentuk save dari SPSS-nya ya. Oh nggak kelihatan ya, sorry. Nah ini kelihatan ya, ini bentuknya data sub ya. Ini bentuk save dari SPSS ya, data sub. Ya balik ke SPSS lagi, kemudian save as ini sudah tahu ya. Nah ada lagi menu yang penting ya, menu yang penting itu adalah import. Nah ini ya, import data. Jadi biasanya kalian ketika penelitian itu kan memasukkan datanya melalui Excel, ya kan? Seringnya itu pasti mahasiswa nyimpennya itu melalui Excel. Saya juga begitu ya, jadi pakainya Excel. Nah, dari Excel itu nanti kita ambil datanya ya. Jadi ini tinggal import, terus ambil data Excel. Ya, nanti diikutin ya data Excel. Dipilih datanya ya. Kemudian nanti di open gitu. Misalnya saya nggak punya tampilannya ya. Tapi nanti kalian bisa belajar nanti di open terus diklik gitu ya, terus nanti akan kebuka ya. Kemudian apalagi ini ada edit ya, ini undo, redo, cut ya, ini biasa ya.
insert variable ya, insert variable, kita klik. Nah, dia masuk di sini berdasarkan kursor kita ya, nambah variabel di situ. Kalau insert case berarti dia nambah ininya ya, case-nya. Jadi yang perlu diingat, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini apa ya? Ini nomor sampelnya ya. Jadi kalau di sini kita lihat sampelnya ini ada 10. Ya, jadi penelitian ini mempunyai 10 sampel. Ya, kalau sampelnya 100 gimana? Berarti ke bawah sampai 100. Ya. Sampelnya 1000 gimana ya? Terus ke bawah. Ya, dilihatin tuh sampel itu sampai 1000, 100.000, ya 200.000 sampel itu semua akan turun ke bawah. Ya. Kemudian yang di atas ini apa? Ada nomor, ada JK, skor ya. Ini namanya variabelnya. Jadi variabel ini tergantung dari penelitian kalian ya, semakin banyak variabelnya nanti akan semakin geser ini dia ke kanan ya, akan digeser terus ke kanan. Ini karena cuma sampai sini ya, sampai IMT aja berarti ya, variabelnya tidak banyak-banyak. Tapi saya rasa ketika penelitian sesungguhnya ini akan banyak ini ya, sampai ke samping ya. Kalau data ya kemarin penelitian itu data ke sampingnya aja dari asupan aja itu udah ada berapa nutrien sendiri, nutriensnya ya, makro mikro itu udah ada 20 30-an, 30 ke samping berarti. Belum marker yang lain ya, tambah 10, 40, 50 ke sampingnya berarti ya, panjang gitu. Ke bawahnya juga panjang, ke sampingnya panjang. Ini kadang-kadang kita memerlukan laptop minimal Core i5 mungkin ya, Core i5 gitu. Ya, Core i3 juga bisa sebetulnya, tapi jangan dibuka bareng-bareng gitu beberapa program ya. Kalau sampelnya sampai ratusan ribu ya, mungkin ketika penelitian pakai data Riskesdas gitu, atau data survei data sekunder yang lain yang sampelnya itu ratusan ribu ya, itu harus kuat dulu prosesornya memang gitu. Kalau yang nggak kuat nanti lemot dia pas buka itu, ngolahnya itu lama sekali mikirnya ya. Jadi pakainya minimal Core i3 lah ya, Core i3 itu masih bisa, RAM-nya 8 ya, 8 GB. Tapi kalau datanya 100, 200 ya, itu saya rasa nggak ada masalah ya. Asal nanti laptopnya sering-sering dikipasin aja ya, kalau sampelnya kalau dibuka terus-menerus. Oke, itu ya, ada insert itu sebetulnya bisa juga kalian klik di sini ya, klik kanan atau ya kalau di Windows kan klik jari dua ya, klik dua jari kemudian atau klik kanan ya. Kalau di mouse itu kan klik kanan, kalau di touchpad-nya itu klik dua jari kemudian insert. Nah, insert juga ya. Kalau di sini ini juga sama ya, klik dua jari insert ya, sama sebetulnya ya. Jadi nggak ada bisa jalurnya bisa dari sini atau bisa langsung dari sini ya. Saya biasanya langsung aja dari sini karena harus ke sini klik lamaan ya, biasanya langsung aja pakai ini, pakai jari ya. Kemudian ada data view ya, view data. Apa yang perlu disampaikan di sini? Ya, ini select case ya, select case itu ketika kita mau ngambil jenis kelaminnya perempuan aja misalnya ya. Nanti select case. Nah, masukkan if ya, if ini kita klik, kemudian if conditional is satisfied ya, if-nya kita klik, ambil jenis kelamin, geser ke kanan, JK
JK berapa yang mau kita ambil ya, 2 misalnya ya. Ya, jadi dimasukin 2, kemudian diklik. Jadi yang satunya akan dicoret. Ya, angka 1 ini dicoret. Jadi saya mau mainnya sama yang jenis kelamin perempuan aja. Saya mau mengolah di jenis kelamin perempuan, berarti ini saya coret. Yang 1 ini saya coret, laki-laki yang 1. Ya, biasanya itu buat apa? Buat mengolah secara stratifikasi ya. Ini akan diperlukan nanti mengujinya. Saya mau yang perempuan dulu, yang laki-laki dulu gitu ya, atau yang status gizi tinggi ya, status gizinya gemuk, yang status gizinya kurus, itu dulu yang mau saya olah gitu ya. Jadi nggak perlu kalian ini ya, nggak perlu kalian bikin lagi SPSS baru gitu ya, kemudian di copy paste, nanti kelamaan ya. Jadi pakai if tadi. Saya balikan lagi. Jadi tadi data ya, select case, kemudian if ya, if saya mau ganti deh sekarang laki-laki, saya coret 2-nya, saya ganti 1 ya. Nah, yang 2 akan dicoret, sisa yang 1. Begitu untuk data. Ya, ini saya kembalikan ke awal. Ini output ya, output itu akan selalu muncul ya, akan selalu muncul ketika kita mengoperasionalkan apapun ya. Output juga bisa di save, jadi kalian bisa save output ini. Oke, itu data ya. Kemudian apa, ada data apalagi yang sering dipakai ya, sering saya pakai lah. Mudah sepertinya ya. Ini ada record, transform ya. Nah, transform ini sangat sering ini ya, ini dipakai ini. Record, ada into same variable, ada into different variable ya. Apa maknanya? Jadi misalnya IMT ya, data IMT di sini. IMT-nya ada 24, 23, 20, 21 ya. Ini kayaknya ada yang normalnya ada ya. Nah, kalau yang same ya, yang same itu dia akan mereplace, IMT ini akan langsung di-replace. Jadi variabel yang sama gitu akan diganti. Tapi kalau yang different itu nanti dia akan membuat variabel yang baru ya. Saya contohkan yang different ya. IMT itu berapa ya kategorinya ya? Ini saya masukkan IMT ya, jadi kalian nanti pilih IMT, dimasukkan ya, kemudian dituliskan IMT ya, kita labelin kategori IMT, change out and value ya, masukkan di sini berapa IMT normal itu, kurus dulu ya, kurus lowest sampai ya, lowest sampai 18,49 ya, 18,5 kan normal ya. Masukkan ya, 2 normal, berarti normal itu range-nya berapa? 18,50 sampai 25 aja ya. 25 itu masih normal atau tinggi ya? 25 gitu ya. Kemudian 3 ini obese, overweight, kita gabungkan ya. Dari mulai 25,01 ya sampai highest. Oh, kenapa nih? 3 25,01
value terus highest ya. Nah ini ya, jadi harus ada gapnya ya. Ini ada 49, ini 50 ya, ini 25, ini 25,01, harus ada bedanya gitu. Jangan sampai nanti bertindihan itu di sini 49, di sini juga 49 ya, nanti ada yang irisan ya, nggak pas nanti datanya. Jadi harus nggak ketemu irisannya ini 49, 50, 00, 01 ya, 1, 2, 3. Nah, dia akan muncul di sini variabel baru. Ya, ini selalu digunakan ya ketika kalian nanti akan mengolah data. Kalau yang into same itu bukan muncul variabel baru, tapi variabel ini kita ganti langsung. Kita akan kehilangan variabel int ini. Jadi pakainya ini aja ya, pakai yang ini. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ini satu nggak ada karena nggak ada yang rendah ya, int-nya nggak ada yang kurang. Ada pertanyaan? Kemudian, oke, saya lanjutkan. Saya rasa udah pada paham semua ya. Rank case ini juga ini mungkin nggak semuanya gunakan ya, tapi saya sering menggunakan karena terkait sama penelitian yang saya lakukan ya. Biasanya dietary pattern itu nanti dikelompokkan ya, jadi kuantil 1, tertile 1, tertile 2, tertile 3 gitu ya. Nah, ini caranya membuat rank itu seperti apa gitu ya. Misalnya ini ada usia. Usia itu mulai dari 45 ya, ada 36, 35 ya, dan seterusnya. Nah, maka kita klik usia, mana usia. Usia kita klik, kita masukkan ke variabel ya, kita rank. Nah, ini ada n tiles ya. N tiles-nya saya ganti, saya maunya tertile ya, tertile. Maka akan muncul dia nilai barunya di sini ya. Nah, ini kebetulan R usia ya, harusnya R usia bukan Rusia ya. Ini jadi karena ada R, nilai R-nya. Nah, inilah N-nya, N usianya ya. Jadi ini peringkat 1 ya, ini peringkat 2 ya, ini peringkat 3 gitu. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini saya dekatkan ya. Saya dekatkan di sini. Nah, ini usia, ini N tile-nya ya. Jadi ini urutannya, mulai dari 35 dulu. 35, 36, 43, itu dia masuk dalam kelompok pertama. Kelompok keduanya di mana? Kelompok keduanya pertama 45, kemudian 46, 47. Kelompok ketiganya mana? 50, 51, 53. Ini data ini perlu ketika kalian mau membuat ada asupan nih, asupan datanya ada yang 1800, ya ada yang 2000, ada yang 500, itu data numerik seperti itu tersusun ke bawah. Kita mau kategorikan mulai dari yang terkecil gitu kelompoknya. Nah, itu kita buat N ini ya. Saya sudah pernah tampilkan ya data-data yang kemarin.
Nah, ini ya contohnya. Ini saya membuat N tile ya di sini. Jadi dietary patternnya itu saya klasifikasikan menjadi N tile ya. Coba dilihat di sini di tabelnya. Nah, ini T1, T2, T3 ya, ini N3 tadi ya. Jadi siapa orang yang paling sering konsumsi daging ya, berarti itu di T3. Orang yang paling jarang konsumsi daging itu di T1 gitu ya. Jadi T1 itu paling sedikit dia. Artinya kalau kita hubungkan ini asupan dagingan terhadap kadar kolesterol misalnya, maka hipotesisnya itu orang yang T3 itu akan lebih berpotensi menderita gangguan pada dislipidnya gitu, karena dia berada makannya paling banyak, makan paling banyak daging gitu ya. T3 artinya dia konsumsinya paling banyak. Sama yang PG juga sama, ini vegetarian berarti kan sehat ya. Semakin dia banyak berarti kan harusnya dislipidnya makin berkurang, ya kan? Jadi semakin dia banyak konsumsi PG, maka dislipidnya akan berkurang ya. Semakin dia sedikit, ya tentu akan semakin meningkat. Ya, nah itu gunanya N tadi. Ya, N tile tadi itu untuk kita klasifikasikan. Ya, sama seperti usia ini ya, N usia ya. Berarti makin dia usianya makin tinggi, ya makin tua gitu ya. Nah, tentu dia di 3 di sini kan, di nomor 3. Nah, nanti kita lihat makin dia tua, makin dia menderita penyakit apa gitu, atau makin dia sehat atau seperti apa ya. Itu yang akhirnya nanti membuat sebuah hipotesis gitu. Nah, itu untuk rank ya, untuk rank. Kemudian yang lain-lainnya ini jarang digunakan ya. Nah, masuk ke analyze. Nah, analyze ini untuk menguji semua ya, semua ini ya, semua analisis gitu ya. Jadi ada dari mulai report ya, ada deskriptif, ada statistik ya, Bayesian, ada table, compare mean, GLM ya, generalized linear models, ada mixed model, correlate, regresi, dan seterusnya. Kalian nggak perlu belajar semua ya, sebetulnya nggak perlu kita pelajarin semua ya, tapi cukup kalian mau ngolahnya apa. Nah, itu yang harus kalian pelajarin, gimana cara mengolahnya ya. Jadi nggak perlu semua dipelajarin ya, nanti cukup cari yang memang kalian harus belajar yang mana untuk bisa tahu itu gitu ya. Karena kalau dipelajarin semua ini ya nggak cepat lupa juga gitu ya, karena nanti nggak dipakai gitu ya. Ini beberapa mungkin yang kalian jarang ini, dimension reduction ya, ini buat membuat pola ya, membuat dietary pattern itu pakainya faktor analisis ya. Itu ada di analyze tadi, kemudian dimension reduction ya, kemudian faktor. Ini diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti kita masukkan misalnya apa polanya, tapi ini sampelnya sedikit ya, 10. Biasanya membuat pola itu minimal 200 sampelnya. Tapi nggak apa-apa, ini buat saya contohkan aja. Misalnya membuat pola usia ya, atau ganti INT ya, INT kita buat pola. Nah, nanti ini ada pilihannya, ini banyak macam-macam ya. Ada initial solution ya, kemudian ada ekstraksinya ya, ini pakainya eigen value-nya berapa ya, ada covariance, correlation, covariance ya,
kemudian ada rotate-nya, faktor rotate-nya ya, pakai apa, Varimax ya atau apa gitu ya, nanti biasanya saya pakainya Varimax ya, Varimax, kemudian rotate solution, kemudian nanti ada score ya, ini buat di save nanti muncul ke sini ya, variabel utama. Kemudian ada option, ini suppress ya, menyisihkan, jadi nilai yang lebih dari 10 ya. Ini mungkin agak bingung, tapi saya coba mengenalkan aja, nanti satu-satu akan dijelaskan lagi ya. Nah, ini bagaimana cara ketemu food pattern ini ya, food dietary pattern. Ya, itu caranya yang tadi saya sampaikan step-stepnya di SPSS-nya ya. Jadi di sini ini bisa dilihat. Nah, ini kan saya menggunakan Principal Component Analysis ya. Orthogonal rotation eigenvalue 1,5. Nah, tadi ya eigenvalue yang di SPSS tadi saya gunakan 1,5. Dimasukkan nanti angka 1,5. Faktor loadingnya 0,3 ya. Kemudian dari situ ketemu rumusannya ya, nanti akan muncul resultnya seperti ini. Nah, ada munculnya kayak gini nanti. Jadi muncul pola ini diambil dari result yang tadi ya. Jadi di sini ada, biasanya menggunakannya itu pakai FFQ ya. FFQ, kemudian nanti FFQ itu kita bentuk pola ya. Nah, ini FFQ saya food groups-nya ya, nanti ada dari food group ini kan ada food item ya. Nah, food item itu ya digabungkan masuk ke food group di sini. Ya, mungkin di sini nanti ada yang tertarik membuat pola ya, membuat pola dietary pattern, nanti bisa seperti ini langkahnya. Jadi nanti muncul ada 3 diet ya, 3 diet. Nah, ini kita teliti masing-masing pola, karena kadang-kadang makanan kita itu kan nggak kalau kita makan itu kan nggak single item gitu kan, misalnya makan aja telur gitu ya, telur aja nih saya makan telur, itu kan nggak ada yang seperti itu ya. Pola itu kan bervariasi, kadang-kadang polanya itu ada daging ya, kadang-kadang ikan ya, nanti mungkin gorengan, nanti mungkin rebus-rebusan. Nah, itu kecenderungan kita itu makan polanya seperti apa gitu ya. Jadi di sini menebak pola. Jadi PCA itu kita menebak pola yang biasa dimakan sama orang tersebut gitu. Nanti dari situ baru kita lihat, oh berarti di daerah situ orangnya ada 3 pola nih yang suka dimakan ya, ada meat, ada VG, ada cereal dairy. Nah, 3 pola itulah nanti akan kita ujikan atau kita hubungkan. Mungkin ada si A tadi makan meat-nya tinggi sekali tadi ya, makan meat-nya tinggi, berarti dia berada di T3. Oh, tapi si B itu makan meat-nya rendah sekali, dia ada di T1. Nah, itu nanti kita bandingkan, si A yang banyak makan meat, ternyata penyakit lipidnya gimana ya, si B yang makan meat-nya sedikit, itu bagaimana efeknya terhadap lipid gitu ya. Nah, itu kira-kira seputar tentang PCA. Kemudian oke, kita lanjutkan ya. Analyze, nanti kita masuk ke analyze satu persatu ya. Jadi nanti ini kalau data yang tadi ya, data normal, data tidak normal ya, ini data tidak normal pakainya non parametrik, data normal itu ya di sini, sudah tersedia di sini. Ya. Sekarang
lanjut ya, ada grab di sini. Kita buat grafiknya ya, mau grafiknya seperti apa ya, diagramnya mau pakainya apa, itu bisa kita klik di sini ya. Nah ini nanti kita masukkan, nanti ketemu gambarnya seperti apa ya. Kemudian utility extension Windows Help ya. Oke, itu barnya di sini ya, menunya. Kemudian di sini di bawah ada data view, ada variable view. Jadi data view itu data ini yang kita lihat ya. Nah, kalau variable view itu variabelnya aja yang kita lihat. Jadi di sini dari variabelnya ini kita bisa utak-atik gitu ya. Kita bisa kasih nama, kasih label ya. Karena di name ini yang akan nanti muncul di data variable view-nya ya. Variable view itu name-nya ya, yang di atas ini name ya, name nama-namanya itu no, JK, score, transcore ya. Jadi ada aturan mainnya menuliskan di sini. Nah, kadang-kadang biar nggak bingung kita tulis labelnya di sini. Apa sih no itu apa sih? Oh, no identitas ya, nomor identitas ya. JK apa JK? Jenis kelamin. Skor apa ya, skor ujian ya. Nah ini kita tuliskan ya di samping sini di labelnya. Kemudian ini desimal ketika memang nggak ada desimalnya ini dibuat 0 gitu ya. Nomor kan nggak ada desimalnya, berarti ini 0 aja gitu ya. Data kategorik ya, ini JK ini juga kategorik ya. Jadi nggak ada nolnya, ini harusnya kita hilangkan nolnya ya. Jadi ini kan muncul nih 2.00 ya. Kalau memang mengganggu ini tinggal diganti aja, dikurangin nolnya. Ya dan seterusnya. Kemudian label ini buat menamai tadi ya. Nah value itu apa? Value itu angkanya tadi kayak skor ini ya, JK ya, jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Apa sih ini ya? Nah ini adalah 1 itu pria, 2 itu wanita gitu ya. Jadi kalau ini kita ganti view ya, view kemudian grid line value label ini kita klik. Nah, dia muncul bukan 1, 2 tapi wanita pria ya, pria wanita pria segala macam ya. Tapi kalau tadi kita nggak cek nggak checklist, ini berarti angkanya ya. Sama tadi kita buat data baru ya di IMT ini kan. Nah ini ya kategori IMT ini belum kita labelin nih, harus kita labelin di sini ya. Jadi 1 kurus tadi kan, 1 kurus, 2 normal, 2 value-nya ya, labelnya normal, 3 obes ya, overweight obes, bisa nggak kalau di bisa ya. Nah ini kalau kita klik tadi view, kita klik ini, nah muncul dia di sini kan variabelnya ya, overweight obes. Oh ternyata hanya 2 nih yang overweight obes, yang lainnya normal gitu ya. Ini oke, itu di variable view. Kemudian ada missing ya, ini non ya, kolom ini lebarnya nanti ya, lebarnya berapa gitu. Align ini posisi dia nulisnya mau di mana ya. Scale, nah ini scale juga penting ya. Scale itu menandakan variabel kita itu sifatnya apa ya, ada measure-nya. Kalau scale itu berarti datanya numerik ya, scale itu numerik. Nah nanti ada temannya itu ada yang kayak gini nih
ya, bulat-bulat, bulat 3 warna itu nominal, ya. Tapi kalau ini ordinal, ya. Artinya ini apa? Nominal itu kan tidak ada tingkatan ya, jenis kelamin. Jadi antara nomor satu sama nomor 2 itu fair gitu, equal ya. Nggak boleh nggak lebih tinggi, yang satu nggak lebih tinggi daripada dua, yang dua nggak lebih tinggi daripada satu ya. Jadi equal, ya itu nominal berarti ya. Nah, sedangkan ini ada skor ya, ada skor. Skor kategori skor nilai ujian itu kan tentu ada tingkatannya ya. Ini belum saya kategorikan ya. Misalnya ini deh, IMT. IMT itu kan 1 sama 2 lebih bagus 2 gitu kan. 2 sama 3 juga lebih bagus 2 ya. Jadi ada tingkatannya di sini. Jadi kita sebut dia ordinal gitu ya. Nah, itu untuk menandakan ini tingkatan, itu ordinal, yang bulat-bulat itu nominal. Oke, ada sampai sini ada pertanyaan? Ini saya hanya ngulang ya, saya rasa sih udah pada tahu semua, tapi mungkin perlu di adjustment juga ya, jadi nggak khawatirnya kalau langsung ke yang lain-lain nanti malah bingung. Ada yang bingung gitu, jadi biar awal mulanya sama semua. Ada ini tanggapan atau ada yang kurang mungkin saya menjelaskan, ada yang belum terjelaskan begitu? Baik, kalau nggak ada kita lanjut uji ini ya, kita coba uji normalitas ya. Ada yang mau presentasi mungkin? Nah, mungkin ada yang mau coba nggak dari teman-teman di sini? Uji normalitas. Bagaimana caranya menguji normalitas? Masih ingat nggak? Ini uji yang paling dasar ya yang digunakan. Ada yang mau coba? Ini ya, saya tampilkan ya, ini yang buku ajar kemarin, tapi nanti saya share kalau udah jadi ya. Jadi ini tadi langkah-langkahnya ya, jadi mulai dari awal ini record data tadi ya, ada into different tadi udah ya, into different. Nah, kemudian masukkan tadi ya, namanya change out value ya. Kemudian ini kita masukkan ya berapa angka value-nya ya. Nah, nanti muncul variabel baru ya, atau dia replace variabel tadi. Kemudian deskriptif ya, ini masuk ke deskriptif ya. Ini sampai sini nggak ada pertanyaan ya, kalau nggak ada kita coba deskriptif ya. Deskriptif variabel. Gimana cara mendeskriptifkan variabel yang ketemu nanti nilai min, median gitu ya. Jadi balik lagi ke sini. Nah, gimana caranya? Analyze ya. Deskriptif variabel.
frekuensi. Kita mau lihat nih ada berapa yang skornya ya, ini kan skor ya, skor ujian before dan skor ujian after ya. Statistik ya, ini ada min, median, modus, sum ya. Ini mau diklik semua, coba ya kita klik semua. Nah, ini ada standar deviasi biasanya ya. Standar deviasi, ini ada minimum, maksimum ya, ada varians. Kemarin kita sudah belajar ya, varians dan standar deviasi. Jadi standar deviasi itu akar dari varians ini ya. Ada skewness, kurtosis ya, ini bisa kita klik. Tapi sebetulnya nggak usah semua kita klik ya, tergantung standar error juga ini ada ya, standar error. Tergantung kita maunya apa yang kita lihat ya. Kemudian ini mau kita tampilkan nggak ya barnya atau pie ya atau histogram gitu ya. Kemudian ya format nggak usah, style ya ini juga nggak usah. Langsung kita oke. Nah ini keluar hasilnya ya. Minnya jadi sebelum ujian ya, ini ada sebelum nilai sebelum bukan sebelum ujian ya, nilai sebelum pre gitu ya, nilai pre ya, nilai pre-nya itu ratanya 65 ya, setelah diberikan intervensi ya, kemudian afternya itu menjadi 71. Nah ini berarti nilai min-nya ya, standar errornya juga seperti ini ada mediannya ya, modusnya dan sebagainya ya. Nah ini histogramnya. Nah, histogramnya ini kalau dilihat ini enggak begitu ya, enggak normal gitu ya. Ya ininya ada outlier di sini. Kalau ini juga ya ini hampir-hampir normal sebetulnya datanya ya. Hampir-hampir normal. Oke, itu untuk deskriptifnya. Kemudian ya ini tadi langkahnya, kemudian numerik ya, masuk numerik. Nah, yang numeriknya sekarang lebih detail ya untuk bisa kita tahu distribusi gitu ya, distribusi normal ya. Jadi nanti ini kan ada kenormalan data ya. Nah ini rumus-rumusnya ini ya, yang nanti jangan sampai lupa. Ada beberapa rumus di sini. Kemudian ada metode deskriptif sama analitik gitu ya. Deskriptif itu yang kita hanya melihat ya, melihat datanya, kemudian bisa juga menghitung gitu ya, menghitung nilai ininya skewness-nya ya, atau menghitung kurtosisnya gitu. Tapi ada yang melihat juga di sini histogramnya tadi, histogramnya itu gimana bentuknya ya, box plotnya gimana ya, ada nggak dia di tengah-tengah, ekstrimnya gimana dan seterusnya. Ini kan kita melihat ya. Tapi ada juga yang metode untuk analitiknya ya, Kolmogorov-Smirnov ya, atau Shapiro-Wilk, karena ini lebih dari 50 jadi pakainya Kolmogorov ya. Ada Shapiro-Wilk juga, ada di tren QQ ya. Nah ini coba kita coba ya. Analyze ya, analyze, masuk ke deskriptif, kemudian masuk ke explore. Kita coba lihat nilai skor ini ya sebelum ya. Nah kemudian ini kita klik deskriptif ya, udah. Kemudian masuk ke sini histogram ya, kita klik histogram buat melihat gambar histogramnya. Kemudian di sini ada normality plotnya, ini juga kita klik.
kemudian optionnya ini juga kita klik ya. Oke, nah ini muncul ya, muncul di sini. Jadi yang bawah ini Kolmogorov Sapirowilk ya, Kolmogorov Smirnov sama Sapirowilknya. Yang karena sampelnya ini berapa ini, sampelnya 10 ya, 10 berarti dia kurang ya, kurang dari 50 kan ya, berarti kita lihat yang Sapirowilk itu ya. Kemudian nilai rasionya ya, rasio skewness-nya. Rasio skewness itu range-nya itu kurang dari -2 sampai dengan 2 gitu ya. Jadi caranya seperti apa? Caranya skewness dibagi standar error dari skewness ya. Nah, berapa ini skewness-nya berapa? Skewness-nya 0,152 dibagi 0,687 ya. Itu kita bagi, berapa hasilnya? Syauki, mohon maaf, share screen-nya mungkin bisa yang Windows Pak, karena outputnya di kami jadi tidak terlihat. Oh, Hanya outputnya di kelihatan? data view-nya yang terlihat. Oh Iya ya, Pak. maaf. Oke, saya share Windows ya. Ini apa yang kelihatan nih? Semua ya? Outputnya ya? Outputnya Pak, ya. Oke. Ya sudah Pak. Terima kasih. Ya, ini ya skewness-nya ya, skewness tadi range-nya -2 sampai dengan 2 ya. Nah, itu kita bagi berapa? Minus 0,152 dibagi 0,68 ya, berarti dia minus 0,22. Nah, itu masuk dalam range apa enggak? Ya, kalau dari aturannya itu ini ya, -2 sampai 2 ya skewness-nya. Berarti kan kalau di sini, berarti dia minus 0,22 berarti masuk dalam range itu ya. Berarti itu bisa kita sebut normal gitu ya. Normal. Dan data-data normal ini juga bisa kita buktikan dari ketika nilai P itu lebih dari 0,05 ya, aturan mainnya kan begitu ya. Lebih dari 0,05 berarti dia normal ya. Jadi data ini normal ya. Data untuk apa tadi yang kita uji, skornya ya, skor sebelumnya ini datanya normal gitu ya. Itu yang cara kita menguji normalitasnya ya. Banyak caranya sebetulnya ya, banyak tadi mau ngelihat histogramnya. Nah ini kalau ngelihat histogramnya ini kok kayak nggak normal gitu kan, ininya tinggi ya, tapi kalau kita ini dua ini kita tutup ya ini normal ya, tapi kalau ada ini dua ini kan jadi begitu gitu ya. Ya ini yang, nah kalau kita ngelihat di sini juga ini memang sudah segaris ini, tapi ada beberapa yang outlier ya, nggak menyentuh garis misalnya ya, atau di sini QQ-nya ya, atau ininya ya, data ini kan nggak pas di tengah ini ya, ini juga lebih panjang daripada yang atas ya. Nah, kadang-kadang kalau secara subjektif gambar seperti ini kita kurang bisa yakin, nah maka kita gunakan langkah-langkah ini ya, cara mengujinya ini. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini belum saya kirim ya, nanti saya kirim, silakan coba-coba gitu ya, coba-coba datanya, nanti kita ulang lagi ya, silakan kalau ada diskusi minggu depan. Ya ini
Sapirowit tadi ya, Sapirowit sama Kolmogorov ya. Nah, ini outputnya ya, outputnya jadi datanya normal ya. Kalau kita lihat dari variannya ya, tadi nilai varian itu kita lihat normal ya, datanya normal gitu ya. Jadi secara hitung-hitungan ini normal semua ya. Ini juga skewness tadi normal ya, kurtosisnya normal, Anda berada pada range ini ya. Tapi kalau histogram tadi kita lihat nggak normal ya, dia agak miring gitu kan, agak miring tadi ya. Kemudian box plot juga dia nggak terlihat normal gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau kita menilai subjektif seseorang itu kan harus yang paling perfect gitu ya. Mungkin kalau subjektivitas itu makanya kadang-kadang nggak fair gitu, karena tergantung sama sudut pandang orang masing-masing ya. Orang melihatnya miring, ya ini dia miring nih, nggak bisa gitu. Ya harus dihitung, makanya harus dihitung berapa nilainya. Ya, dan data Kolmogorov ini juga hasilnya juga normal ya. Oke, sekarang gimana caranya ketika data itu nggak normal gitu kan? Nah, ketika data itu nggak normal, apa yang harus kita lakukan ya? Jadi mana yang nggak normal ya? Coba kita tes aja ya, mana yang nggak normal di sini. IMT mungkin ya, IMT-nya mungkin nggak normal. Ya ini karena tadi sudah diklik, jadi dia sudah nggak perlu kita ulang lagi ya. Kalau nggak kita tutup SPSS-nya akan terus sama formatnya. Ya ini juga normal ya, datanya normal. Tapi ya, anggaplah misalnya nggak normal, misalnya ya, misalnya katakan nggak normal. Gimana caranya ya? Ya ini kita transformasi ya, jadi ada namanya transformasi data ya, klik transform, compute ya, kemudian target variable. Nah ini nanti kita masukkan lognya ya. Saya coba bikin. Oke, yang pertama kita coba klik transform, kemudian compute variable ya. Nah di sini kita masukkan misalnya transcore ya, ini ya, ini kita masukkan ke sini ya, target variabelnya. Kemudian ini kita masukkan dulu. Apa misalnya oh ini transfer itu variabel baru ya, ini judulnya. Jadi target variabel itu variabel baru dari misalnya ini nilai skor ya, nilai skor ini kita anggap ini sudah saya bikin ya, jadi transfer, tapi misalnya transform ya, transform skor gitu ya. Nah, apa yang mau kita transformasikan ini, nilai skor ini ya, kita masukkan ke sini. Cek gitu ya. Nah, kita gunakan yang ada di sini ya. Yang ada di sini fungsinya itu ada special variable ya. Ya, bisa juga langsung ketik di sini LG10 gitu. Gitu ya. LG
10, artinya log ya, log 10 gitu ya. Itu di sini juga ada ya, ini masing-masing ada di sini ya. Misalnya LG 10, tapi harus dicari satu-satu nanti. LG 10, nah ini ya, LG 10, jadi di all kita klik, kemudian kita klik LG 10, ini sama aja seperti kita klik cobainnya pakai ini. Nah munculnya sama di sini kan, rumusnya itu LG 10 ya, saya lihat dulu. Nah LG 10 tanda tanya, nah apa yang masuk tanda tanya, kita geser ini ya, ya gitu masuk. Jadi kita mau transformasikan data nilai ujian karena data ini nggak normal. Ya, jadi kalau data nggak normal jangan langsung oke, non parametrik gitu, jangan ya, tapi kita coba transformasikan dulu. Nah ini hasilnya ya, hasil transformasi datanya ada di sini ya. Nah ini ya datanya, transform score, ini data yang tadi kita bentuk ya, datanya baru di sini. Nah baru nanti kita uji lagi secara normalitas ya. Biasanya setelah ditransformasi itu biasanya normal gitu ya. Ya ini makin normal, tetap normal ya, karena tadi juga sudah normal gitu kan. Biasanya ketika tadi datanya nggak normal, kita coba transform itu menjadi normal. Nah kalau menjadi normal berarti kita gunakan ini nanti untuk pengolahannya ya, pengolahannya kita gunakan data yang sudah kita transform gitu ya. Itu cara transformasi data. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan dikatakan kalau misalnya kita melihat itu data yang kurang, jumlah sampelnya tadi kan kurang dari 50. Terus berarti kita melihatnya di data di Sapiro ya Pak? Oh normalitas Halo? tadi, ya coba Iya. dipastikan lagi ya, ketika sampelnya itu besar lebih dari 50 kita pakainya apa, ketika kurang dari 50 kita pakainya apa. Mungkin saya terbalik tadi ya, kalau dia kurang itu pakainya Kolmogorov, kalau dia lebih pakainya Sapiro. Iya Pak, pertanyaannya. Halo? Halo? Putus ya? Kalau misalnya dia kurang dari, maksudnya kalau kita melihat kalau dia menggunakan Kolmogorov itu kan besar dari 0,05. Nah untuk Sapiro apa sama atau bagaimana ya Pak? Sama semua. Iya Pak, sama. Ya. Makasih Ya. ya Pak. Iya, sama ya. Jadi rumusnya dibalik, kalau dia lebih itu berarti kita sebut dia normal. Kalau p-value yang biasa kan kalau dia kurang ya berarti kita terima, kalau ini diterima normal ketika dia lebih. Gitu, ada lagi pertanyaan? Nanti saya kirimkan contoh setnya ya, silahkan dicoba gitu ya, dicoba masing-masing, besok kita lanjutkan kembali. Begitu dulu ya. Absen udah semua? Oh, maaf Bapak, ada yang Ya. terkendala absen tadi Bapak. Oh, siapa? Vanessa Pak. Vanessa ya. Ya Pak. Oke, sudah saya absenkan. Baik, nah kita terusin minggu depan ya, silakan nanti saya share, silakan dicoba-coba, atau kalian bisa nyoba pakai data kalian sendiri ya, cara transform seperti apa kalau sudah penelitian misalnya punya data, atau dikuplak-kuplakin ya, SPSS-nya dibuat, dilihat satu-satu, masuk ke sana, masuk ke sini. Memang harus apa namanya ya, saya sebut harus ulet gitu ya, harus tekun
gitu. Karena kadang-kadang kalau nggak tekun, nggak ulet, itu nanti juga salah ya. Karena ini bukan cuma sekedar klik tadi. Yang penting itu juga menginterpretasikannya gitu ya. Gimana menginterpretasikannya? Udah keluar nih outputnya. Bacanya gimana? Ya apa yang dibaca? Nah, itu juga penting ya. Jadi buku sekarang udah banyak sekali ya, buku-buku itu banyak, kalian bisa sambil baca, nonton YouTube tadi ya, atau di internet, itu semuanya sudah ada. Karena semua orang itu bicara statistik ya, bukan cuma orang gizi doang. Orang kesehatan, non kesehatan, semua pasti pakai statistik gitu ya. Jadi statistik ini udah ilmu yang semua orang harus bisa ya, bahkan kalian nanti bekerja yang tanpa perlu statistik pun, misalnya untuk melihat peluang produk ini diterima atau enggak, misalnya itu kan juga ada hitung-hitungan statistiknya gitu ya. Nah itu yang nanti memang membedakan yang gizi mainnya seperti apa, yang non gizi seperti apa. Ya, baik, itu dulu mungkin kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.